Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander Sanjani, NIM 13111, Penglis kelas C dengan dosen pembimbing Bapak Sujanarko. Saya di sini akan membahas tentang UAS yang kemarin diujikan. Untuk nomor 1, sebuah kalorimeter diuji dalam rangkaian berikut ini pada gambar, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 1 ohm, R2 sama dengan 2500 ohm, R3 sama dengan variabel dengan membuat R3 pada 450 ohm, defleksi kalorimeter antara 150 mm, dan untuk R3 sama dengan 950 ohm. Defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi kalorimeter dan sensitivitas arus kalorimeter tersebut adalah, untuk pembahasannya seperti ini. Kita mencari arus IG R1, IG pada R1. IG sama dengan R1 per R1 plus R3 plus RG kali IT. IG1 sendiri sama dengan 2 kali IG2. IG sama dengan 1 per 1 plus 450 plus RG sama dengan 2 kali 1 per 1 plus 450 plus RG. RG sama dengan 40 ohm. RT sama dengan R2 plus R1 dalam kurung R3 plus R3 per R1 plus R3 plus R3 sama dengan 2500 plus dalam kurung 450 plus 40 per 1 plus 40 plus 40 sama dengan 2500 ohm. IT sama dengan 1,5 volt per 2500 sama dengan 0,6 mA. IG sama dengan R1 per R1 plus R3 plus R3 kali IT, seperti rumus yang di atas, sama dengan 1 per 1 plus 450 plus RG kali 0,6 sama dengan 1,2 mikroampere. Untuk sensitivitasnya 1,5 per 1,2 mikroampere sama dengan 125 mm per mikroampere. Untuk soal nomor 2, nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah sun airton pada ampere seperti gambar berikut, dengan tahanan dalam Rm 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 mA agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere dan 10 ampere adalah. Pembahasannya, batas ukur 1 ampere Ra plus Rb plus Rc sama dengan IM kali Rm per 1 AM min IM sama dengan 50 per 999. Untuk persamaan 1, batas ukur 5 ampere Ra plus Rb sama dengan IM kali dalam kurung Rc per plus Rm per M 5 ampere plus min IM sama dengan Rc plus 50 per 4,999. Untuk persamaan 2, batas ukur 10 ampere Ra sama dengan IM dalam kurung Ra plus Rc plus Rm per 10 ampere min IM sama dengan Rb plus Rc plus 50 per 9,999. Untuk persamaan 3, jadi dapat diketahui Ra sama dengan 0,005005 ohm. Dari persamaan 1 dan 2, 4,99 Ra plus 4,99 Rb min Rc sama dengan 50. 5000 Rc sama dengan 200,2. Untuk Rc sendiri 0,04 ohm. Dari persamaan 1 dan 3, 9,999 Ra min Rb min Rc sama dengan 50. 10.000 Rb sama dengan 450,45 per 400,4. Jadi Rb sama dengan 5,005 kali 10 pangkat min 3. Dapat diketahui semuanya Ra dengan nilai 0,005005 ohm, Rb 0,005005 ohm sama dengan Ra. Untuk Rc 0,04004 ohm.
Selanjutnya, nomor 3, dari dua metode pada gambar volt ampere meter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar dan berikan alasannya. Untuk pembahasannya, untuk gambar yang dipilih ada gambar A. Gambar A yang kiri ya. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampere meter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, A arus sebenarnya true current yang disalurkan ke beban diukur oleh ampere meter, tetapi voltmeter lebih tepat untuk mengukur tegangan sumber daripada tegangan nyata. Untuk mendapatkan tegangan sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampere meter dikurangkan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung dalam gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tetapi ampere meter menghasilkan kesalahan sebesar arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran RX ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai RX beserta tahan voltmeter dan ampere. Untuk selanjutnya nomor 4, nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah gerak Dehansnoval dengan tahanan dalam 100 ohm dan skala penuh IdP sama dengan 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt dan 0 sampai 500 volt seperti pada gambar berikut adalah untuk rangkuman 10 volt RT sama dengan 10 per 1 mA. Jadi ditemukan 10K ohm, RS sama dengan RT min RM sama dengan 10K min 100 sama dengan 99K ohm. Untuk rangkuman 50 volt, RT sama dengan 50 per 1 mA sama dengan 50K ohm. RS sama dengan RT min dalam kurung R4 plus RM sama dengan 50K min 10K sama dengan 40K ohm. Untuk rangkuman 250 volt, RT sama dengan 250 min 1 mA sama dengan 250 kilo ohm. RS sama dengan RT min R3 plus R4 plus RM sama dengan 250K min 50K sama dengan 200K ohm. Untuk rangkuman 250 volt, RT sama dengan 500 min 1 mA sama dengan 2500K ohm. RS sama dengan RT min R3 plus R4 plus RM sama dengan 500K min 250K sama dengan 250K ohm. Untuk selanjutnya kita membahas nomor 5. Gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut. Jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Nomor 5, lidah getar atau frekuensi meter. Gambar tersebut dapat diketahui itu merupakan gambar dari lidah getar atau frekuensi meter. Prinsip kerja frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Untuk selanjutnya nomor 6, sebuah gambar Lissajous tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung
terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarkan isojuice tersebut dan tentukan frekuensi sinyal ke penguat vertikal. Jika unit tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Bahasanya 1000 per 3 frekuensi yang diketahui, berarti 1000 per 3000 atau sama dengan 1 per 3. 1000 didapat dari tegangan sinus ke terminal-terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Dan gambar ini membentuk 5 garis singgul terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Itu sebabnya 3 persamaan 1000 per frekuensi yang diketahui, 1 per 3. Untuk nomor 7 dari gambar osiloskop, gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya yang pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang terampil pada layar dengan gratikul tersebut. Saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop. Sebuah atenuator akan melemah sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguat sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan knob volt per diff pada user interface osiloskop. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT. Cathode ray tube akan sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas elektron secara bidang vertikal saja, ke atas atau ke bawah. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal diteruskan menuju plat defleksi pada sebuah CRT. Cathode ray tube sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas yang secara bidang vertikal saja. Saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya kita membahas nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar beralakan nilai resistor Rx terdapat persamaannya 400 kali 100 per 10 sama dengan 4K ohm. Untuk selanjutnya nomor 9, tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Lx sama dengan R2 kali R3 dikali C, dikalikan C, berarti Lx sama dengan R2 kali R3 kali C. Untuk yang terakhir nomor 10, jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tekanan referensi. Sebagai contoh, bila tekanan referensi 5 volt, tekanan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kali 255 sama dengan 153 dalam bentuk desimal atau 100110001 dalam bentuk biner. Sekian pembahasan soal-soal UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.